Bumi kita dipenuhi dengan keajaiban alam yang menakjubkan, termasuk formasi geologi yang memukau dan sungai-sungai yang mengalir deras. Salah satu contohnya adalah Bendungan Tiga Ngarai, sebuah proyek luar biasa yang menggabungkan keindahan alam dan kemajuan teknologi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sejarah, manfaat, dan tantangan yang terkait dengan Bendungan Tiga Ngarai. Bendungan Tiga Ngarai terletak di Sungai Yangtze di Provinsi Hubei, Tiongkok. Dengan ketinggian sekitar 185 meter dan panjang sekitar 2,3 km. Bendungan ini adalah salah satu bendungan terbesar di dunia. Nama Tiga Ngarai berasal dari 3 lembah yang terbentang di sekitar bendungan. Ketiganya dikelilingi oleh pemandangan alam yang luar biasa, dengan tebing-tebing batu yang menjulang tinggi dan hutan-hutan yang hijau. Sejarah pembangunan Bendungan Tiga Ngarai dimulai pada tahun 1994 ketika konstruksi bendungan dimulai setelah melalui tahap perencanaan yang teliti. Proyek ini merupakan ambisi besar Tiongkok untuk menghasilkan energi hidroelektrik yang bersih dan memenuhi kebutuhan listrik yang terus meningkat. Dalam proses pembangunannya, ratusan desa dan kota kecil harus dipindahkan dan puluhan ribu penduduk harus diungsikan. Meskipun ada kontroversi terkait dengan dampak sosial dan lingkungan proyek ini, Bendungan Tiga Ngarai tetap menjadi simbol kemajuan teknologi dan kekuatan Tiongkok. Salah satu manfaat utama Bendungan Tiga Ngarai adalah produksi energi hidroelektrik yang besar. Bendungan ini memiliki kapasitas pembangkit listrik sekitar 22.500 MW, yang setara dengan 10 pembangkit nuklir raksasa. Dengan produksi energi yang sedemikian besar, bendungan ini dapat menyuplai listrik ke jutaan rumah tangga dan industri di Tiongkok. Selain itu, energi yang dihasilkan juga bersih dan ramah lingkungan, mengurangi ketergantungan Tiongkok pada sumber energi fosil yang terbatas. Selain manfaat energi, Bendungan Tiga Ngarai juga membantu dalam pengendalian banjir. Sungai Yangtze yang menjadi sumber daya bagi proyek ini seringkali meluap dan menyebabkan bencana banjir yang merusak. Dengan adanya bendungan, air dan hulu dapat dikendalikan dan kemungkinan terjadinya banjir besar dapat dikurangi. Sistem pengendalian banjir yang terintegrasi dengan bendungan ini menjadi perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang Sungai Yangtze. Namun proyek ini juga tidak terlepas dari tantangan dan kontroversi. Seiring dengan berpindahnya penduduk, Bendungan Tiga Ngarai juga merusak ekosistem alami yang ada di daerah tersebut. Ribuan hektar lahan subur harus terendam di bawah waduk bendungan, menyebabkan hilangnya habitat alami dan keanekaragaman hayati. Selain itu, bendungan ini juga mempengaruhi pola aliran sungai di hilir yang berdampak pada navigasi kapal dan ekosistem perairan di daerah tersebut. Pemeliharaan dan manajemen bendungan juga merupakan tantangan yang serius. Galian besar-besaran yang diperlukan dalam pembangunan bendungan menghasilkan sedimen yang terus mengendap di waduk bendungan. Akumulasi sedimen ini menjadi ancaman bagi daya tampung bendungan dan kualitas air yang dihasilkan. Selain itu, resiko keruntuhan dan kebocoran juga selalu ada, yang membutuhkan pemantauan dan pemeliharaan terus-menerus untuk menjaga integritas struktur bendungan. Bendungan Tiga Ngarai adalah sebuah keajaiban teknik dan keindahan alam yang memadukan keduanya. Melalui proyek ini, Tiongkok telah berhasil menciptakan sumber energi yang bersih, mengendalikan banjir, dan memberikan manfaat ekonomi bagi wilayah sekitarnya. Namun keberhasilan ini juga disertai dengan tantangan dan dampak lingkungan yang harus dihadapi. Penting bagi Tiongkok dengan negara-negara lain untuk belajar dari pengalaman ini dan memastikan bahwa proyek infrastruktur serupa dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan. Bendungan Tiga Ngarai adalah bukti nyata kemampuan manusia yang menggabungkan keajaiban alam dan teknologi dalam proyek yang besar. Proyek ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan alam. Dalam upaya memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, kita perlu melibatkan teknologi yang berkelanjutan dan memprioritaskan perlindungan alam. Hanya dengan pendekatan holistik dan kesadaran akan dampak jangka panjangnya, kita dapat mencapai kemajuan tanpa mengorbankan keindahan dan keberlanjutan alam yang menjadi warisan kita.